Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Karen Mawarsarano Munifu, mahasiswi semester 2 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Jadi teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali materi mengenai desain penelitian epidemiologi. Jadi dalam epidemiologi, desain penelitian dibedakan menjadi dua, ada studi deskriptif juga studi analitik. Untuk studi deskriptifnya sendiri, ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu kondisi secara objektif. Nah, untuk pembagiannya sendiri dalam studi deskriptif ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Jadi, contohnya itu ada yang pertama case report atau laporan kasus. Jadi, ini merupakan investigasi mendalam, biasanya pada suatu pasien dengan penyakit tertentu atau penyakit yang jarang ditemukan, dan juga sebagai petunjuk awal untuk identifikasi penyakit baru atau efek berisiko dari suatu pajanan. Dan yang kedua ada case series. Ini merupakan kumpulan dari beberapa studi kasus atau laporan kasus pada suatu waktu tertentu. Jadi digunakan untuk mempelajari tentang frekuensi dari suatu penyakit atau status kesehatan pada suatu populasi tertentu. Nah, yang ketiga ada epidemiologi deskriptif. Jadi ini digunakan untuk menentukan jumlah atau frekuensi dan distribusi dari suatu penyakit pada suatu daerah berdasarkan variabel waktu, tempat, dan juga orang. Nah, jenis yang kedua dalam desain penelitian epidemiologi ada studi analitik. Nah, dalam studi analitik ini dibedakan lagi, yang pertama ada case seksional dan juga cohort study. Jadi jika melakukan penelitian menggunakan desain studi ini, maka kita menggunakan perhitungan risiko relatif atau RR, risk ratio, yang mana ini digunakan untuk menjawab pertanyaan berapa kalikah kemungkinan seseorang yang terpapar faktor risiko ini mengalami penyakit dibanding dengan seseorang yang tidak terpapar faktor risiko. Sekarang kita masuk pada contoh dari case seksional dan juga cohort study. Jadi di sini sudah ada tabel tentang kasus risiko seks bebas terhadap terjangkitnya penyakit HIV/AIDS. Jadi teman-teman bisa lihat pada gambar yang akan saya tampilkan pada layar. Di sini untuk rumus dari risiko relatif ini A per A tambah C per B per B tambah D. Jadi langsung saja masukkan sesuai dengan data dari tabel ini. Jadi 200 per 200 tambah 10 per B, di sini 10 per 10 tambah D 400. Nanti kita dapatkan hasilnya 39. Ini artinya seseorang yang melakukan seks bebas memiliki resiko 39 kali lebih besar terjangkit HIV/AIDS dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan seks bebas. Nah, karena risiko relatifnya lebih besar dari 1, ini artinya benar-benar jika kita melakukan seks bebas akan menimbulkan seseorang terjangkit penyakit HIV/AIDS. Nah, sekarang kita masuk untuk jenis yang kedua dari desain studi analitik ini, ada case control study. Jadi jika kita ingin melakukan penelitian dengan menggunakan desain studi ini, maka kita harus menggunakan perhitungan odds ratio atau disingkat juga OR. Jadi penggunaan perhitungan ini untuk menjawab pertanyaan tentang berapa kalikah faktor risiko menyebabkan penyakit bagi kelompok yang terpapar dibanding dengan kelompok yang tidak terpapar penyakit. Untuk perhitungan dari case control study ini sudah ada pada tabel. Jadi ini kita akan mencari atau melihat bagaimana faktor paparan dari merokok ini dapat menyebabkan penyakit kanker paru-paru. Nah, untuk rumus dari odds ratio ini ada A kali D dibagi dengan B kali C. Jadi langsung saja masukkan angka dari tabel ini. Untuk A di sini 100 kali dengan C-nya 7 dengan D-nya 70, lalu dibagi dengan B 40 kali C 25, nanti kita dapat hasilnya 7. Ini artinya seseorang yang merokok memiliki kemungkinan terkena penyakit kanker paru-paru 7 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Selain itu, karena OR-nya ini 7 lebih besar dari 1, maka faktor risiko merokok ini menjadi penyebab dari kanker paru-paru. Jadi sekian pembahasan saya mengenai desain studi epidemiologi. Saya harap bisa bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.